Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatia, klien kita hari ini siapa nih? Klien kita hari ini namanya Rika. Nah, Rika ini dua bersaudara yo. Tapi sayangnya orang tuanya Rika ini udah meninggal dunia. Ya, jadi setelah orang tuanya meninggal dunia, akhirnya Rika memutuskan untuk tinggal sama kakaknya. Yang notabene kakaknya udah berkeluarga dan udah memiliki 2 orang anak. Jadi dia kasihan sama kakaknya yo, karena akhir-akhir ini kakaknya itu sama suaminya sering berantem. Sering berantem. Udah gitu, udah 3 bulan kebelakang ini, kakak iparnya tuh jarang pulang yuk. Kakak iparnya jarang pulang? Iya, jarang pulang ke rumah. Yang kasihannya adalah terkadang mereka sering berantem depan Rika dan anak-anaknya. Rika barusan sih ngabarin gue lagi. Katanya dia minta janjian di depan klinik karena dia harus ke klinik dulu. Oh begitu. Kliniknya dokter gigi kan? Enggak, klinik obat gitu. Oh ini klinik. Iya ini. Kan klinik. Ini Astagfirullahaladzim. ini Rika kan? Saya tahu itu, kan saya pernah melihat aja udah datang ke sini tiap hari. Mbak punya bukti nggak? Tuduh saya sering ngeliat Mas Yadi kemari. Mbak, tenang dulu dong, ini ada masalah apa sih? Wah, ada apa lagi nih? Saya nggak mau yang nggak suka ya. Kita kamera kayak gini. Saya merasa terintimidasi lagi. Justru intimidasi. Bentar Mbak, ini justru kita kesini mau ketemu Mbak Rika, tapi kita ngelihat. Dia nih yang ganggu kakak saya nih. Mbak, bentar dulu. Siapa ya? Mas sama Mbak siapa ya ini? Pergi nggak dari sini? Siapa ini? Nah, aku juga lu. Mbak, tenang dulu. Mbak nuduh kayak gitu, ada bukti apa Ada emang? saya sering lihat. Ya saya wajar dong ketemu Pak Yadi. Alasan emang kamu pelakon. Aku akan buktiin kalau kamu orangnya yang udah ngelancurin keluarga kakak saya. Apa saya? Iya, Mbak, iya. Kamu ya? Ya Mbak. Mbak, mending balik kerja aja, Mbak. Balik kerja, Mbak. Maaf, Mbak. Enggak, Mbak. Udah, Mbak. Yuk, balik kelas lagi. Iya, Mbak. Jadi Mbak ngajakin kita janjian di klinik itu cuman biar kita ngelihat Mbak berantem begitu sama pegawai klinik. Iya, aku minta maaf banget ya Mas ya Allah. Karena aku bener-bener udah, emosi aku tuh udah meledak banget. Aku udah kesel, udah gregetan liat mereka berdua tuh sering ketemu. Mereka tuh sering banget ketemuan di situ. Bentar. Saya tanya alasannya Mbak berantem sama perempuan tadi itu apa sih? Karena aku tahu, aku curiga pasti dia orangnya yang udah ngancurin rumah tangga kakak aku. Aku sering lihat Mbak, aku sering. Mbak ngomong gitu emang Mbak kenal dia? Temen aku juga pernah ngeliat Mas, mereka berdua tuh pernah jalan berdua. Nanti aku bakal buktikan kalau emang omongan aku itu bener. Istighfar coba Mbak. Mbak dari tadi emosi terus, sedangkan kita aja belum tahu nih permasalahannya apaan. Mbak kenal nggak sih sebenarnya sama Enda itu? Aku nggak kenal Mbak, tapi aku yakin karena aku pernah melihat Mas Yadi itu datang ke klinik itu. Malah sering ya, aku sering mergokin juga. Iya, harusnya si Enda itu juga kan nggak harus ngerecokin rumah tangga kakak aku Mbak. Dia kan tahu, karena dia juga sering kan melihat Mas Yadi itu sering berobat untuk anaknya. Harusnya dia sadar dong, Mas Yadi itu punya anak. Jadi gini Mbak ceritanya, aku tuh udah lama tinggal sama kakak aku. Aku tuh sering ngelihat kejadian yang bener-bener beda lah dari Mas Yadi, sikapnya semuanya. Pulangnya juga kan sering banget tuh pulang malam, bahkan nggak pulang. Siapa sih Mbak, Mas yang tega ngelihat keluarga kakak kita tuh berantakan? Udah bener-bener nggak bisa nerima ya ngelihat kelakuannya Mas Adi sama kakak aku. Terlebih lagi tuh anaknya Mbak, mereka tuh punya 2 anak. Anak yang kedua ini dia sakit Mbak. Sakit? Dia punya keterbelakangan mental. Awalnya tuh aku nggak mau ikut campur urusan keluarga kakak aku ya Mbak. Aku sama sekali nggak mau ikut campur. Tapi setelah 3 bulan belakangan ini, aku tuh ngelihat sikapnya Mas Yadi udah bener-bener keterlaluan. Aku udah pernah mergokin dia jalan sama cewek, Mbak.
mergokinnya nggak sekali dua kali. Nggak sekali dua kali. Makanya aku tuh udah putus asa banget. Aku mau lari kemana, aku mau cerita ke siapa dulu, aku bingung. Ya yang bikin aku khawatir lagi tuh anak yang pertama, apalagi cewek kan. Sering banget udah pulang malam sama teman-temannya, nongkrong di kafe. Apalagi aku tuh sering dengar dari tetangga, anak kakak aku tuh yang pertama, si Cika, sering pernah keluar dari hotel, Mas, Mbak. Keluar dari hotel. Keluar dari hotel maksudnya. Ya, aku juga nggak tahu. Itu tetangga udah sering banget ngomong kayak begitu, laporan ke aku. Semuanya laporan ke aku, orang tuanya mana peduli. Bener-bener mereka tuh udah sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, Mbak. Pokoknya intinya aku tuh nggak mau ngeliat anak-anak kakak aku tuh jadi korban, Mbak. Jadi berantakan semuanya. Iya, makanya Mbak, aku nggak tega. Loh, Mas Dani kok udah datang sih? Ngomong dulu deh. Mas, ini aku lagi ngobrol sama mereka, Nggak, Mas. gini. Kamu ngapain ribut lagi sama perempuan itu? Loh, kamu tahu dari mana? Ya tahulah. Mas Yadi itu kan bos aku. Dia lagi. Perempuan itu ngadu sama Mas Yadi ya. Gara-gara perempuan itu, jadi Mas Yadi tahu kalau kamu masih ngebahas tentang ini. Aku bisa dipecat loh. Mas, Gak ada pekerjaan lain. aku ngelakuin ini demi kakak aku, Mas. Gak ada pekerjaan lain. Sekarang gini aja. Kamu nggak usah ngurusin orang lain deh. Hubungan kita aja dulu. Sekarang kayak gini. Kita udah mau menikah. Dapat dari mana uang kita? Kalau aku nggak bekerja gitu loh. Harusnya kamu bantu aku, Mas. Nggak, Itu masalahnya kakak ini ngapain kamu itu lebay, ngapain? Aku minta bantuan mereka. Kamu itu sok penting. Mas, tolong dibantu dulu ya. Soalnya ini pribadi Mas. Soalnya kamu ngapain gitu loh. Sekarang Minta gini aja, bantuan mereka. enggak. Sekarang gini aja deh. Kalau kamu masih ngebahas Yadi gitu, aduh pusing kepala aku. Kita putus aja dari sekarang, gimana? Mas, Kita putus. Aku minta maaf, Daripada Mas. aku dipecat gitu loh. Itu buat masa depanku, pusing Rik. Bentar Mas, ini kan boleh tahu Mas siapa ya di sini? Dia pacar gue, Mas. Dia pacar gua. Lu jangan ikut campur deh. Eh. Ini kayak gini aku. Mas, tolong ya Mas ya, ini urusan keluarga Mas. Enggak, di sini Bikin kan malu. jelasin. Kan mereka punya masalah, dia minta tolong sama kita. Lu kan Mas. pacarnya. Ah, lu nggak penting lah. Pokoknya gitu. Mas. Udah kamu ikut aku aja. Mana handphone kamu mana? Aku masih ada urusan sama mereka, Mas. Kamu nggak bisa lagi ngumpulin Mas. mereka. Kalau nggak putus ya sekarang ya, putus ya. Mbak, Putus ya. Mbak, Naik. Mas bisa ngobrol baik-baik nggak sih Mas ini? Lu kan pacarnya dia ya, kalau dia punya masalah kan Nggak, bisa nggak. ngebantu. nanti Kamu aja baik banget sih kita kamu. lagi, Mas. Nggak penting banget sih kamu. Pusing gua. Gimana sih pacar punya masalah bukannya dibantuin malah kayak gitu coba. Enggak, cuman tadi waktu kita duduk kan lu sempet denger nggak kalau ternyata Yadi itu bosnya dia dan dia sempat diancam kalau ikut campur masalah kayak begini dia bakal dipecat. Gini aja kita balik kantor dulu, nanti Fatih yang coba deh hubungin dia gimana kabarnya, kelanjutannya kita gimana ya. Ya udahlah, lagi ngapain juga Oke. kita di sini kan. Ya udah oke, semua. Ini kita balik kantor dulu ya. Aneh menurut gua tadi. Loh. Kenapa? Itu bukan yang kemarin. Oh itu Marika. Ngapain mereka depan situ ya? Ya, bentar coba kita awasin dulu deh dari sini. Gak mendingan samperin aja nih. Enggak maksudnya. Mas tenang dulu Mas. Mas. Awas, hati-hati. Ya ampun, Mbak. Dia baru pulang lagi. Pergi lagi, Mbak. Itu Mas Yadi, Mbak. Itu Mas Yadi. Mbak, Jadi masuk monitor jadi. Lo barusan lihat nggak orang yang jarang naik motor ke sana? Itu Mas Yadi, Mas. Ya ampun, dia baru aja pulang. Coba kejar naik motor ya. Udah pergi lagi, Mas. Dia bener-bener udah lupa, Mas, sama keluarganya. Mbak.
Enggak, tadi kita lihat Mbak berantem di sini tuh ngomongin Ributin apa? Aku nyegah dia, Mas, supaya kasihan anak-anaknya. Udah beberapa minggu gak ketemu sama dia. Terus dia langsung pergi gitu aja. Iya, ya ampun. Dia aku pulang bener-bener- ngapain tadi? Astagfirullahaladzim, Jadi Mbak. kita masuk dulu aja Mas. Bener-bener Nggak Mas, enak aku ada yang berubah ribut. sekarang. Nih, kenapa sih? Lagian sih, tante juga sih yang salah terlalu ikut campur urusan mama dan papa. Ini Cika. Kamu kalau ngomong sama Bukan urusan tante. Cika. Cika, tante selama ini udah diam, Cika. Tante udah banyak dengar dari tetangga. Kamu sering keluar masuk hotel itu ngapain? Tuh kan, tante selalu nuduh-nuduh yang enggak. Jelasin sama tante, kamu ngapain? Kalau kamu pengen tante nggak punya pikiran macam-macam, kamu ngomong sama tante. Kamu ngapain di luar sana? Tan, asal tante tahu ya, aku keluar masuk hotel, itu aku kerja part time, Tan. Itu buat uang jajan aku sama adik aku. Karena aku tahu orang tua aku nggak bakal kasih aku uang yang banyak buat kehidupan aku. Kamu kenapa nggak ngomong sama tante sih? Hah? Kamu bisa minta apa aja sama tante. Kamu nggak perlu kerja-kerja kayak begitu. Hah? Kenapa kamu nggak ngomong sama tante? Aku malu, Tan. Kamu kenapa nggak ngomong sama tante sih? Hah? Cika. Besok kamu harus ngomong sama tante kalau ada apa-apa. Jangan diem kayak begini. Tante bisa bantu sayang. Tante bisa bantu kamu. Sekarang kita sama-sama. Kamu bantu tante untuk nyelesain masalah orang tua kamu ya sayang. Iya udah deh gini. Sekarang rencananya Mbak Rika kita mau kemana hari ini? Aku hari ini pengen jemput Bayu di rumah neneknya, Mbak. Bayu itu adik Cika itu Iya, kan? Oh, lagi nggak ada di Cika. rumah? Aku lagi titipin sama neneknya. Neneknya. Cika ikut yuk, ikut tante ya sayang. Iya Cika ikut aja yuk jemput adik kamu. Maaf ya, Tan. Aku ada janjian sama teman. Ya udah, tapi kamu hati-hati ya. Nggak boleh pulang malam-malam, ingat. Ya, sayang. Yaudah Mbak, sekarang kita ke rumah mamanya Mas Yadi aja ya. Sekalian aku jemput Bayu. Aku juga mau cerita sama mamahnya Mas Yadi tentang semuanya ini, biar mamanya juga tahu kelakuan anaknya. Ini deh Mbak, kalau memang Mbak mau ngobrol sama ibunya Mas Yadi, tolong jangan ribut-ribut Mbak, kasihan soalnya. Iya, saya janji. Saya janji nggak bakal bikin ribut kok. Ya, bentar aku tutup pintu dulu ya. Mas. Iya. Mbak ini yakin mau ke rumah mertuanya Mbak Mirna? Iya, aku udah yakin banget. Mas, aku nggak salah kan ya Mbak? Kalau misalkan aku ceritain semua ke orang tuanya, biar orang tuanya juga bisa nasehatin. Sih ya benar juga kata Mario. Kita takutnya dia shock lagi gimana ya? Iya, maksudnya kita ngobrolnya baik-baik sih, ya. Iya, aku janji nggak bakal bikin ribut. Jangan kebawa emosi, soalnya takutnya orang tua shock dengernya, nanti malah tiba-tiba sesuatu terjadi malah tambah ribet kan kita. Itu telepon siapa? Jadi handphone. Coba angkat. Halo Jer, halo. Halo, gimana? Oh ya, ada info lah. Ada gua dapat info nih, yo. Gimana cerita coba? Dia pergi ke klinik, yo. Klinik yang waktu itu dia pergi sama cewek itu, yo.